Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Sudut Pandang bersama Afnan Malai. Kali ini kita kedatangan tamu dosen FIB Universitas Gadjah Mada, Mas Ahmad Munjid, yang juga terlibat intens di kajian agama dan budaya ya Mas ya? Lintas budaya. Ya. Lintas budaya. Kali ini sebelumnya kita salam dulu, berani berdaulat. Kali ini kita akan bicara tentang polarisasi, walaupun yang kemarin-kemarin sudah kita bicarakan, tapi lebih penekannya kepada soal politik bernegara. Sekarang mungkin kita akan berbicara banyak aspek gitu ya, tentang polarisasi tadi. Begini Mas Munjid, sekarang ini kan kita lihat ya, tadi awalnya kan dari dunia politik ya, ini semakin mengeras polarisasi yang secara diametral itu sepertinya cuma dua gitu loh. Kalau banyak kan kita masih ini ya, ini cuma dua berhadapan-hadapan. Tapi ini kan bukan gejala khas Indonesia ya Mas? Betul ya. Jadi kalau kita perhatikan peta global, ya, itu problem polarisasi ini tidak cuma dihadapi oleh kita di Indonesia. Iya. Kita lihat ke Eropa misalnya, di Austria, di Belanda, di Jerman, itu kelompok kanan naik, dan kemudian penegasan identitas itu menjadi sangat terasa. Kemudian kanan itu mayoritas ya? Kanan ya mayoritas, ya, karena kulit putih. Jadi yang disebut dengan kelompok right wing itu kan orang kulit putih Kristen yang merasa menjadi pemilik sah Eropa. Jadi secara statistik mereka mayoritas, meskipun tidak semua yang putih dan Kristen lalu menjadi bagian mereka, tetapi mereka adalah bagian dari mayoritas. Nah, itu jadi di Amerika juga barusan kita saksikan kampanye presiden dan pilpres itu di sana juga sangat jelas, bahkan jauh lebih parah dari kita sebetulnya. Lebih keras ya dari kita, lebih keras dari kita, lebih parah dari kita, dan problem ke depan itu mereka jauh lebih kompleks karena mereka kan punya problem ras yang sudah ratusan tahun. Kita kan ya untuk itu beda, problem kita adalah problem SARA, tetapi tidak sedalam yang ada di sana. Tapi poinnya adalah bahwa problem polarisasi ini problem yang bersifat global, bukan cuma nasional di Indonesia. Di Australia juga begitu. Di Australia ada partai One Nation, itu ya partainya orang putih yang ingin menegaskan identitas white supremasinya. Jadi artinya problem polarisasi yang ada di Indonesia pun tidak bisa hanya dilihat sebagai problem terisolasi. Ada iklim besar yang membuat sekarang ini masyarakat secara umum itu gampang terpolarisasi itu. Tapi kan itu tidak untuk membenarkan ya bahwa polarisasi kita ini ya biarin aja di negara maju, karena kemarin-kemarin kan kita beda dengan negara maju. Negara maju itu pasti juga peradabannya maju. Sekarang kita sudah sama-sama, ya nggak masalah, ada guyonan malah Amerika sekarang malah niru kita. Itu kan tapi dalam konteks negatif. Maksud saya, polarisasi ini bagaimanapun kan kita harus selesaikan gitu. Betul. Nah, kira-kira apa itu yang perlu kita garap lah misalnya? Oke, tapi sebelum ke sana mungkin gini dulu ya. Jadi polarisasi ini kan produk dari kombinasi antara politik identitas, politik identitas, populisme. Populisme ini menyangkut pemimpinnya ya. Populisme itu gerakan yang mengatasnamakan rakyat banyak melawan pemimpin yang sedang berkuasa. Jadi kombinasi antara politik identitas, populisme, dan mayoritarianisme. Jadi kalau pemimpinnya populis, itu selesai ya, makin mengeras ya. Donald Trump itu kan pemimpin populis ya, di Amerika itu. Jadi makin mengeras. Jadi orang-orang yang kulit putih, supremasi kulit putih itu merasa mendapatkan justifikasi. Jadi kalau di Indonesia misalnya kita dapat presiden yang kemudian membenarkan pengerasan identitas agama, itu makin
makin mereka menjadi-jadi karena ada justifikasinya. Iya. Tapi maksud saya begini, jadi politik identitas itu dulunya berkonotasi positif. Karena itu merupakan cara berpolitik berdasarkan identitas orang-orang yang tersingkirkan. Oke. Jadi sehingga mereka juga harus mereka menegaskan identitasnya untuk mendapatkan hak. Nah, iya. Jadi dulu misalnya orang-orang hitam ya, civil rights movement itu bagian dari politik identitas. Atau kemudian bahkan feminisme itu juga bagian dari itu. Lalu orang-orang Maori di New Zealand itu juga begitu. Dan itu didorong ya oleh banyak. Ya itu kan supaya mendapatkan hak. Iya, mendapatkan haknya. Jadi positif. Iya. Konotasinya positif. Lalu setelah itu ada populisme yang juga berkonotasi positif. Jadi ini gerakan dari rakyat yang muak terhadap penguasa yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kemudian mereka melawan. Nah, seperti kita misalnya zaman Orde Baru katanya. Zaman Orde Baru itu bagian dari populisme. Karena populisme kan sudah memang sejak tahun 70-an 80-an. Nah, tetapi ketika politik identitas berkombinasi dengan populisme, lalu ketemu dengan mayoritarianisme, bahwa mayoritas itu harus menegaskan kelompoknya mendapatkan hak lebih besar. Jadi sebagai mayoritas ya hak saya lebih besar. Bukannya mayoritas mengayomi yang minoritas. Bukan itu. Ya, jadi ketika itu ketemu tiga lapis, itu menjadi negatif. Jadi politik identitas menjadi negatif, populisme menjadi negatif karena itu tadi. Jadi kayak di Amerika orang kulit putih Kristen, mereka kan mayoritas. Nah, mereka ingin menegaskan identitasnya sebagai mayoritas karena aku terancam ini. Jadi orang-orang imigran, orang hitam, kelompok LGBT macam-macam, mereka mengancam posisi kelompok mayoritas ini. Nah, kemudian banyak justifikasi dipakai untuk menegaskan identitasnya. Nah ini menariknya, Amerika sampai sekarang itu kan negara putih yang mayoritas Kristen. Orang Kristen di sana khawatir. Indonesia sampai sekarang itu negara mayoritas Muslim. Tapi orang Islam merasa terancam. Nah ini kan mayoritas yang merasa sedang dikepung. Jadi gejala ini hampir sama ya? Gejalanya sama. Seperti yang dibilang di awal tadi. Ya, di Eropa juga sama. Jadi di Australia juga sama, di Eropa juga sama. Nah ini yang kemudian membuat politik identitas itu ya memperkeras pengelompokan yang akhirnya polarisasi itu menjadi sulit untuk diatasi. Nah, menurut saya, tapi kalau kita mau melihat kenyataan secara lebih optimis, ini ya bukan cuma problem yang bisa diatasi, tetapi memang harus diatasi. Harus diatasi. Karena makin kesana kan kehidupan kita makin plural, makin banyak, banyak unsurnya, banyak pahamnya, banyak perjumpaannya. Intensitasnya dengan internet segala macam juga makin tinggi. Kalau kita tidak bisa mengatasi ini ya ke depan, masa depan kita akan jadi lebih. Iya, kita kan bangsa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Beragam. Kalau polarisasi itu kan yang kita khawatirkan bukan beragam, dua ragam. Nah ini kan harus kita cari jalan keluarnya. Betul. Ya jadi memang ini problem besar yang akarnya juga sudah panjang, tidak bisa kita atasi. Di kita sendiri akarnya juga sudah panjang. Ya, Indonesia ini kan ketika Pancasila dirumuskan itu kan sebetulnya strategi untuk mengatasi polarisasi. Ya, bukan polarisasi. Kalau kita kan banyak ya. Paling tidak 3 kelompok lah. Ya, kelompok nasionalis, kelompok Islam, kelompok komunis dulu itu. Nah, Pancasila itu kan titik temu untuk kelompok-kelompok ini merasa bisa melihat dirinya menjadi satu entitas. Bahwa bangsa ini forum bersama gitu kira-kira. Bangsa ini forum bersama, bahkan kalau istilah saya itu rumah bersama. Rumah bersama ya. Jadi ya ada kamar-kamar, tapi ya ini rumah bersama, harus dipelihara bersama, ada ruang bersama. Sehingga semua orang yang menjadi warga dari rumah itu ya harus memelihara. Nah, jadi problem ini akarnya panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pertama dia tidak bisa diatasi secara instan. Yang kedua, ya harus banyak pihak, banyak orang memikirkan bersama-sama untuk menuju pada visi yang sama, orientasi yang sama. Dan itu bukan kerja yang gampang.
Tapi sekali lagi menurut saya bukan cuma dia bisa diatasi, tapi memang harus diatasi kalau kita masih mau menjadi Indonesia. Nah, kalau dalam kenyataan sehari-hari misalnya ya, kan kita tradisi pemilihan pemimpin ini kan sudah bisa dibilang tradisi. Ketika Orde Baru kan nggak ada, cuman itu aja. Nah, sekarang polarisasi itu juga mengeras di situ gitu. Misalnya ada kepala daerah yang kubu satunya memang dia dukung, yang lain tidak, itu terus menerus gitu. Betul. Banyak orang kan berpikir ya wes lah, ya sudah lah, itu oke lah, semua orang tahu. Misalnya ada masalah di provinsi mana gitu ya, orang tahu dari zaman dulu ganti gubernur, ganti apa segala, itu susah diatasi. Nah, kita kan mengimajinasikan bagaimana bangsa ini, oke lah kalau soal itu kita kompak dulu lah misalnya gitu. Nah, ini gimana mas caranya? Kok kayaknya susah banget gitu loh. Nah, itu saya kira memang yang tadi saya sebut sebagai problem bersama kan itu. Iya. Jadi ibarat kita itu tersesat di hutan, itu mesti ada yang punya inisiatif untuk naik ke pohon melihat dari atas. Oke. Jadi supaya kita punya peta, supaya kita punya kompas untuk bisa keluar dari hutan itu. Pokoknya kalau sepanjang kita masih dalam hutan persoalan yang kompleks, cuman lari ke utara, lari ke selatan, nggak punya kompas, nggak punya peta, ya kita nggak akan kemana-mana. Nah, saya melihat dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan pendidikan, dalam urusan kita dengan dunia luar, itu justru kita kalau dibandingkan dengan generasi 50-an ya, generasi pokoknya segera setelah merdeka atau bahkan sebelum merdeka sampai setelah merdeka itu kita ini cenderung tidak bisa melihat dari gambar yang besar. Jadi kita hanya melihat politik ya 5 tahunan. Kemudian kalau ekonomi ya gimana caranya supaya perusahaan saya dapat keuntungan banyak. Kemudian masyarakat kelompok-kelompok suku ya memikirkan sukunya gitu. Nah ini kan ya memang selalu ada orang yang kemudian bisa sukses secara politik, ada yang sukses secara ekonomi, ada yang sukses sebagai individu-individu atau kelompok-kelompok. Tetapi kehidupan bangsa ini itu sebetulnya bisa dibilang kita tidak terlalu kemana-mana. Ya kita di sini-sini aja. Nah itu dibutuhkan kesadaran dan kesadaran kolektif. Ada aktor-aktor yang siap untuk mencapai tujuan bersama dengan melihat Indonesia itu dari gambar yang besar ini. Jadi sebetulnya kita ini sekarang posisinya di mana toh? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu posisi kita di mana? Kita mau kemana sebetulnya? Seharusnya kita bagaimana? Nah itu yang saya kira kalau kita bisa punya gambar besar, punya peta, punya kompas, maka konflik-konflik yang sifatnya 5 tahunan, yang sifatnya kelompok-kelompok terpolarisasi itu saya kira orang mulai bisa pelan-pelan menyadari ya jangan segitunya lah gitu kalau misalnya kita punya rivalitas politik misalnya. Itu soal peta jalan, itu peta gambar yang mau kita tuju itu sebetulnya benar nggak sih? Beberapa kalangan juga mengatakan karena sekarang kita nggak punya GBHN, garis-garis besar haluan negara katanya. Tapi di luar itu memang seperti Mas Munjid bilang tadi ya, ini soal bangsa kita, soal politik itu kok cuma 5 tahunan. Seolah-olah habis 5 tahun ganti lagi dan kita tidak menilai Indonesianya, enggak menilai rumahnya, tapi menilai siapa yang waktu itu jadi pengurus. Betul. Jadi padahal kan itu kan buruk atau baiknya kan ya prestasi bangsa ini gitu loh. Nah itu tidak jadi bahan evaluasi. Kira-kira apa ini Mas? Kok petanya ini apa benar karena kita memang tidak, masa kita harus kembali ke GBHN lagi misalnya? Tapi banyak loh itu yang mengatakan karena sekarang nggak jelas gitu. Ya memang kalau kita lagi kesulitan melihat ke depan itu yang di belakang jadi terasa indah gitu ya. Ada romantisasi, ada gitu aja. Jadi sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat gitu, begitu kita menghadapi persoalan yang rumit, itu yang belakang kelihatan lebih indah gitu. Nah, tapi itu romantisasi yang saya kira akan menjebak dan bahkan membuat kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Kalau menurut saya ya
memang harus ada inisiatif-inisiatif, baik inisiatif individu, inisiatif kelompok, inisiatif lembaga, yang membuat orang bisa berpikir itu tadi, naik ke atas dan melihat yang belakang maupun yang depan secara lebih dalam gambar besar tadi. Nah, itu seperti saya bilang tadi, ini problem yang kompleks, persoalannya sudah berlangsung lama, tidak bisa diselesaikan instan, dan harus melibatkan banyak pihak. Jadi pendidikan saya kira merupakan satu sektor yang sangat fundamental untuk membuat orang bisa melihat gambar besar ini. Kalau dengan pendidikan yang membuat kita berpikir bukan cuma pendidikan kita ini, saya sudah banyak melakukan kritik pendidikan kita secara umum dari dasar sampai perguruan tinggi itu lebih banyak mengajari peserta didik untuk menghafalkan soal dan menghafalkan jawaban terhadap soal itu, tetapi tidak mengajari mereka untuk merumuskan persoalan. Jadi itu kritik dari zaman dulu juga kan? Dari zaman dulu sudah lama sekali. Berarti belum diselesaikan juga ya, Mas? Belum diselesaikan juga karena pengambil kebijakan itu terjebak 5 tahunan tadi itu. Jadi iya. Apa yang bisa saya tunjukkan dalam 5 tahun itu prestasi saya. Itu prestasi saya, tapi bukan prestasi arah bangsa ini secara keseluruhan. Nah, makanya hilangnya atau melemahnya sosok-sosok negarawan itu yang saya kira yang membuat kita melihatnya sangat sektoral, sangat segmental, dan tidak dalam gambar besar itu. Makanya pendidikan perlu ada reformasi yang mendasar, yang tidak ngejar-ngejar ranking. Nah, sekarang itu kan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi yang diutamakan itu sekolah saya, lembaga saya ranking berapa. Dan ketika ngomong ranking itu orientasinya keluar. Bagaimana orang lembaga per-ranking itu menilai lembaga pendidikan saya, bukan bagaimana anak didik ini betul-betul dilayani sehingga mereka tumbuh berpikir, mengaktualisasikan potensinya, melihat kenyataan sebagai tantangan untuk dijawab dengan potensi yang dieksplorasi itu. Nah, itu yang belum banyak terjadi. Oke, Mas Munjid, tadi Mas Munjid juga bicara soal pendidikan, kaitannya juga dengan perankingan itu. Saya menangkap itu kan kita kok tidak langsung ke substansinya itu pendidikan, tapi kita terjebak, apalagi sekarang ya, belakangan ini kan sangat ranking itu. Betul. Nah, itu gimana Mas menjelaskannya? Ya, itu jadi dalam hal pendidikan kita sangat banyak terjebak dalam urusan administrasi, prosedur, hal yang bersifat formal. Tetapi isinya, substansinya itu tidak cukup banyak tergarap. Jadi ini misalnya, ini kritik saya juga yang sudah saya sampaikan beberapa waktu. Konsep kampus merdeka. Kampus merdeka. Nah, kampus merdeka itu lebih dari sering Pak Menteri ya? Dari Mas Menteri ya. Mas Menteri. Itu ternyata bukan, beda sekali dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan kita sebagai manusia. Nah, itu konsepnya Ki Hajar yang dibikin sekian puluh tahun yang lalu, menurut saya jauh lebih visioner. Itu tujuan ya. Kalau Mas Nadiem ini cuman kampus merdeka ini, pendidikan merdeka ini kampus lebih merdeka kepada bentuk ya. Bentuk dan ini, jadi masing-masing universitas diberi kesempatan untuk menciptakan mata kuliah, kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk kuliah di lapangan di tempat lain, tetapi yang semuanya diarahkan ke pasar. Jadi supaya nanti ketika selesai dalam waktu yang sudah ditentukan itu, dia punya keterampilan, punya skill yang dibutuhkan di pasar. Jadi pasar bikin tidak merdeka sebetulnya dibandingkan dengan Ki Hajar tadi. Ya, kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan bagaimana caranya supaya potensi yang kita punya itu dieksplorasi, kita mengenal lingkungannya, sehingga ketika kita menjadi manusia terdidik itu manusia yang independen, yang merdeka, yang bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan kita. Nah, itu maksud saya. Jadi dalam pendidikan pun kita banyak terjebak pada formalitas, pada
unsur-unsur yang bersifat permukaan. Nah, ini ketika orang banyak memperhatikan yang di permukaan, nanti kan hubungannya dengan sektor-sektor lain. Orang beli barang ya karena mereknya misalnya. Oke. Orang menganggap satu individu atau kelompok beragama ya bagaimana penampilannya. Kemudian wibawa dan lain-lain juga diukur dari panjangnya gelar segala macam. Nah, ini yang kemudian membuat orang-orang yang terdidik pun sulit untuk keluar dari polarisasi. Karena polarisasi kan memang identitas yang bersifat permukaan itu. Jadi ketika kita menjadi manusia terdidik, tetapi terdidik yang serba formal begitu, ada persoalan polarisasi yang harusnya bisa dilampaui oleh kelompok-kelompok terdidik, kita terjebak di situ. Jadi perankingan itu, Mas, ya, itu bagian dari kita itu sebetulnya tidak pede, nggak punya nggak punya gambar besar pendidikan. Enggak, maksud saya begini, misalnya kita tidak ikut dalam perankingan itu perguruan tinggi misalnya, itu ruginya apa sih? Untungnya juga apa? Nah, ini kalau untungnya itu sudah jelas karena ini menjadi kebijakan nasional ya. Kita ini jadi tahu posisi kita di mana dalam konteks pendidikan di tingkat global. Jadi ranking kita itu nomor 100 misalnya. Itu yang di atas itu ya Harvard, Princeton, Oxford gitu. Jadi kita posisinya di sini. Nah, sehingga kemudian dalam pasar menilai kita itu tahu. Nah, kita jadi katakanlah kita mau masuk ke universitas mana karena dia ranking 1 atau ranking 100 atau 500. Tetapi problem kita kan ini. Kita kan tidak membidik pasar global kalau untuk pendidikan. Iya, makanya. Jadi bahkan barang-barang pun kita pasar ya. Iya, jadi apalagi menyangkut SDM ya. Pasar kita ya mayoritas ya memang di sini. Ya kan? Memang di sini. Jadi misalnya begini. Katakanlah karena saya ngajar di UGM ya. Itu UGM mau ranking dunianya 300, mau 500 gitu. Mahasiswanya dari Aceh sampai Papua. Itu ya, dan mereka sudah dengar reputasi UGM. Ketika datang ke Jogja ya mereka akan ngambil UGM, paling tidak daftar UGM, apakah diterima apa tidak, tapi prioritas gitu. Terlepas dari rankingnya. Itu satu. Yang kedua, asumsi ranking itu, dengan ranking kita di atas, itu kemudian asumsinya akan banyak kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain di luar negeri. Nah, dan itu akan menguntungkan secara ekonomi, secara akademik dan lain-lain. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya yang namanya kerjasama dengan kampus lain, dengan akademisi lain di luar negeri itu bukan berdasarkan ranking, itu berdasarkan network jaringan kita. Jadi kalau misalnya kita punya ahli ilmu politik yang sangat mumpuni dalam bidang misalnya otonomi daerah atau di Indonesia atau dalam bidang ilmu politik ekonomi yang lain. Dan dia punya reputasi, itu orang dari luar itu bahkan tidak melihat dia ngajar di mana, tapi ya karena reputasi dia, kemampuan dia dibutuhkan. Jadi orang dari Jerman, orang dari Belanda, dari Australia datang misalnya ke kampus A di Indonesia, itu bukan karena rankingnya sekian, tapi karena di situ ada orang-orang yang mendukung disiplin ilmu yang mereka kembangkan. Dan soal perankingan itu juga banyak tenaga. Misalnya UGM jadi disibukkan dengan soal-soal administrasi. Iya, itu semua orang itu jadi sibuk ke sana. Tapi terlepas dari itu ya, jadi pendidikan mestinya dikembalikan pada fungsi substansialnya supaya kita menjadi manusia yang merdeka. Dengan manusia yang merdeka itu kita bisa melihat gambar besar kebangsaan ini. Dan ketika ada problem yang menjebak kita seperti polarisasi ini, kita orang-orang terdidik itu berkontribusi memberikan orientasi. Jadi jadi kalau kita kembalikan ke problem polarisasi itu, saya kira ada banyak pihak, ada banyak kelompok yang harus terlibat. Kampus itu jelas mengembangkan pemikiran yang kritis, sehingga yang namanya pemikiran kritis itu dibutuhkan oleh orang yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa.
Kita kalau main bola lalu mau kalah, mau menang, mau jelek, mau bagus, dipuji-puji terus ya nggak akan berkembang. Iya. Nah, itu jadi selain kampus tentu kelompok-kelompok kesenian, kemudian komedian-komedian, sastrawan, intelektual yang lain itu bisa mengembangkan wacana yang membuat orang bisa melihat persoalan secara jernih. Jadi melihat persoalan itu bukan selalu dalam rangka mendukung atau melawan. Nah, ini kan polarisasi kan begitu. Nah, kalau kita sudah begitu, itu ya jadi kayak bonek-bonek pendukung kesebelasan itu. Kesebelasan dia harus menang, kalau nggak menang ngamuk gitu. Itu kan sudah nggak masuk akal lagi. Itu kalau soal pendidikan itu Mas ya. Kalau zaman saya kuliah, itu banyak dosen-dosen di UGM itu ketika dia jadi dekan, dia malah menghindar. Bagi dia karena itu dia akan terjebak dengan persoalan administrasi. Kalau sekarang mungkin karena itu dianggap prestasi. Tapi kembali ke ini Mas, inisiatif itu. Itu sebetulnya inisiatif bentuknya seperti apa gitu. Mungkin bisa kalau di luar negeri udah ada kelompok-kelompok yang memang secara terus-menerus itu melakukan, ya ada individu, ada kelompok, ada lembaga atau apapun namanya. Untuk setiap urusan dan dalam setiap zaman itu kan sebetulnya selalu ada orang yang tidak hanya melihat yang di permukaan, tidak hanya melihat sesuatu yang berlangsung setiap hari dari hari ke hari, tapi ya karena kemampuan manusia kan yang paling penting itu sebetulnya kemampuan refleksi. Jadi ketika kita terjebak lalu lintas itu kan ada orang yang memang gimana caranya kita bisa segera keluar dari jebakan lalu lintas itu, tapi ada yang berpikir ini kok kita terjebak terus dalam urusan kemacetan, gimana atau cara mengatasi. Jadi bukan saat macet kita tikung-nikung gitu ya. Betul ya. Jadi saya kira ketika kita terjebak polarisasi, itu sebetulnya banyak individu, banyak kelompok yang berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari polarisasi ini. Nah, makanya yang sangat penting sebetulnya pertama ada kesadaran baik individu maupun kelompok. Lalu bagaimana orang-orang yang punya kesadaran, kelompok-kelompok yang punya kesadaran itu berjejaring. Karena kalau kita macet sendirian, dihadapi sendirian, kemudian ya stres toh hasilnya. Nah, ya ada seniman, ada wartawan, ada akademisi, ada intelektual, ada sastrawan, ada pelukis, ada pemusik. Itu kan selalu ada di antara mereka itu yang punya perhatian dan keprihatinan seperti ini. Jadi polarisasi itu bisa dilawan dengan ya katakanlah mengendurkan urat saraf ya. Betul. Tapi Mas, saya lihat sebetulnya itu sudah dilakukan juga. Karena ini ya kita kan dunia medsos memang nggak bisa kan itu memang sesuatu yang memang terjadi. Kan kita sering lihat juga ada NU garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, Katolik garis lucu, itu kan sebetulnya inisiatif juga untuk kita mengendurkan ya sekali-sekali kita menganggap Republik ini ada lucu-lucunya lah gitu. Jangan tegang terus. Nah, tapi Mas Munjid melihat nggak misalnya kesenian yang dibilang tadi itu kesenian sekarang itu event-eventnya apakah berkurang misalnya dibanding tahun-tahun lalu atau gimana? Kalau menurut saya tadi ya dari setiap zaman dan dalam setiap kelompok itu selalu ada orang-orang yang berpikir lebih mendalam, lebih reflektif, itu selalu ada. Jadi saya bukan mau menegasikan itu. Tetapi di tengah hiruk pikuk dan polarisasi yang makin kencang ini, itu lebih banyak menurut saya yang berlangsung itu seperti sporadis ya. Jadi ada seniman atau kelompok apa yang bekerja sendiri, dan akhirnya kalau bekerja sendiri kan sekedar menumpahkan rasa sumpek. Nah, jadi kalau ini menjadi jejaring ya yang bekerja dan jejaring bekerja dalam peta. Jadi dengan jejaring ini kan kita tahu yang di Aceh, yang di Padang, yang di Lampung, dan seterusnya. Itu dipetakan itu. Nah, saya juga tidak menegasikan bahwa sekarang ini
tidak ada itu sama sekali. Nah, tetapi menurut saya dengan kompleksitas persoalan yang ada, itu mestinya dilipat gandakan. Nah, sehingga kemudian polarisasi ini bisa dilampaui. Kalau jejaring ini tidak efektif, yang efektif ya polarisasi itu. Nah, itu misalnya media yang harusnya bermain sebagai alat pengontrol kehidupan politik ya, dengan menyuarakan secara kritis fenomena yang ada, itu banyak yang terseret ke sana. Meskipun selalu ada wartawan kritis, pers yang kritis, tetapi suara mereka itu makin tertutup oleh noise yang banyak sekali itu. Nah, itu saya kira makanya jejaring itu menjadi sangat penting. Dengan jejaring itu, setiap individu dan kelompok yang mencurahkan perhatian pada problem besar ini, itu juga tidak menanggung stres sendirian. Nah, Mas, kalau kita lihat ya, tadi kan sudah dibicarakan ini fenomena global. Sebetulnya dibanding negara-negara lain, tadi sebetulnya sudah disinggung juga, kita ini polarisasinya itu lebih mudah untuk kita urai sehingga kita bisa keluar dibandingkan negara lain. Itu begitu. Jadi sebetulnya kita masih lebih optimis lah gitu kira-kira. Ya, kalau kita bandingkan bahkan dengan Malaysia ya, kita kan situasi kita sebetulnya masih jauh lebih bagus. Kinerja tentang HAM misalnya. Di Malaysia itu kata Allah saja jadi hak milik orang Islam saja kok. Padahal orang Kristen yang nyebutnya Allah juga. Nah, iya. Pelafalannya aja yang beda. Saya kan bahkan punya teman, dia itu mahasiswa S3. Dia ini orang Hindu menulis tentang sejarah Islam di Malaysia. Nah, disertasi saya kan penuh dengan Allah dan kemudian Al-Quran segala macam. Hanya karena saya orang Hindu, saya lalu nggak bisa nulis itu. Itu kan konyol sekali. Jadi maksud saya dalam beberapa hal itu peta dan kerja human right di Indonesia itu jalan dan lebih bagus dari misalnya Malaysia. Lalu problem kita dalam pengelompokan yang primordial seperti SARA itu problem SARA kita memang serius, tetapi tidak seserius problem ras di Amerika misalnya, yang sudah ratusan tahun. Yang orang itu sebetulnya ada kelompok putih yang betul-betul benci dengan orang hitam, dan dia mengusahakan supaya orang hitam itu nggak punya hak politik, dilemahkan secara ekonomi, mereka tidak punya wakil, dan seterusnya, dan secara hukum, secara sistematis. Secara hukum juga ya? Ya, secara hukum itu sudah berabad-abad ya. Jadi kalau kita kan belum sampai segitunya. Jadi saya kira kalau dibandingkan dengan Amerika, kita masih jauh lebih bagus. Hanya itu tadi hal yang membuat kita menjadi sulit untuk segera menyelesaikan ini itu persepsi terhadap diri sendiri sebagai bangsa dan persepsi terhadap dunia luar. Itu juga merupakan dua hal yang membuat jalan kita itu tidak efektif, tidak serempak gitu. Jadi misalnya kalau dibandingkan dengan Vietnam itu dia ngambil startnya kan jauh lebih belakang dari kita. Tetapi kinerja ekonominya jauh lebih bagus dan kepercayaan diri sebagai bangsa orang Vietnam itu jauh lebih tinggi dari kita. Jadi kita bergurunya jangan selalu ke Eropa atau Amerika terus ya. Lihat juga tetangga-tetangga kita tetangga-tetangga kita yang dulu Malaysia belajar dari kita. Ternyata kita sekarang udah ketinggalan dari mereka gitu lah. Kalau dengan negara maju mungkin ketinggalannya jauh terus ya. Jadi, ternyata pada satu sisi kita lebih baik, pada sisi lain kita kalah. Betul. Oke, Mas Munjid, mungkin kita sudah di penghujung acara ini. Tadi kita bicara soal polarisasi yang ternyata sisi senangnya itu bukan problem kita sendiri. Artinya dunia merasakan. Tapi kan penyelesaiannya juga ya kita sendiri, nggak bisa bersama-sama kan. Harus ditanggung sendiri. Harus ditanggung sendiri, nggak bisa kita minta bantu misalnya. Bahasa sehari-harinya gitu. Artinya problem kita ya kita selesaikan sendiri. Tadi sudah dibicarakan sebetulnya kita pada batas tertentu
lebih baik dari negara-negara tetangga, tapi kita juga ada kurangnya di bidang yang lain. Nah, kembali ke polarisasi ini, kira-kira dalam apa sih yang perlu kita kerjakan itu? Soal bahwa tadi ada peta jalan, ada inisiatif-inisiatif individu atau apa segala macamnya. Mungkin di luar itu juga bisa sebetulnya yang sekarang terlibat polarisasi itu, kalau bahasa penceramahnya ini kita ceramahin apa gitu kira-kira. Ya, jadi sebetulnya sebagai penutup juga ya, kita punya banyak alasan untuk optimis melihat ke depan. Selain persoalannya tidak sekompleks dan semendalam di beberapa tempat lain, kita juga punya tradisi yang panjang yang sebetulnya bukan tradisi polarisasi. Wong Indonesia dari dulu itu sudah sangat plural, hidupnya bisa saling menghormati dan kalau ada ketegangan-ketegangan itu biasa gitu kan. Biasa, itu ya namanya kehidupan sosial itu kan selalu digerakkan oleh konflik itu di mana-mana. Jadi saya kira tadi yang mau saya tekankan sebagai penutup itu bahwa perlu ada individu-individu, kelompok, lembaga yang selain terjebak dalam urusan-urusan yang sifatnya jangka pendek itu, kita menyisihkan waktu, energi, dan pemikiran untuk melihat yang lebih jauh ke depan. Masa dulu Bung Karno, Bung Hatta masih sangat muda-muda begitu sudah mau berpikir yang besar dalam situasi yang sulit. Kita yang sekarang situasinya jauh lebih bagus, masa nggak ada yang betul-betul ke sana? Mereka memberikan solusi untuk bangsanya gitu ya. Betul ya. Bukan kita sekarang ini malah terlibat polarisasi itu kan. Benar ya, yang namanya Bung Hatta, Bung Karno juga terlibat. Mereka juga bersaing secara politik mendapatkan posisi sosial, tetapi selain itu mereka juga melihat yang jauh ke depan gitu loh, melihat ke belakang juga jauh, melihat ke depan juga jauh. Nah, saya kira sekarang seperti saya bilang tadi sudah ada juga, cuman sinerginya, jejaringnya itu saya kira yang harus ditingkatkan. Nah, dengan cara seperti itu, dengan ditingkatkan begitu, lalu langkah-langkah kita itu lebih terkoordinasi, ada orkestrasi gitu. Nah, itu yang senimannya siapa, yang akademisinya siapa saja, yang wartawannya siapa saja, yang komedian siapa saja, yang musisi siapa saja. Saya kira perlu ada. Nah, komunitas-komunitas ini menjadi penting. Ya, komunitas yang tidak selalu berpikir tentang profit. Ya, berpikir profit jelas perlu. Tetapi selain itu ada yang lain lah gitu. Begitu juga yang akademisi berpikir karir dia ya perlu. Tetapi selain itu ada yang lebih melampaui lah gitu. Jadi kalau ini bisa dikoordinasikan, disinergikan, diorkestrasikan, saya kira orkestrasi ini yang akan bisa memberikan gambar besar di antara kegaduhan yang terus berlangsung, yang itu memang bagian dari sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kira kalau itu bisa dikembangkan, maka selain kegaduhan, untuk kita bisa mendapatkan mendapatkan kembali peta, mendapatkan kembali kompas, sehingga bangsa ini mau kemana gitu ya. Ada orientasi bersama yang kita sedang tuju. Karena kalau sudah ribut sendiri, itu kompas dan petanya jadi hilang. Nah, dengan cara seperti itu, maka kemudian konflik-konflik yang tahunan, yang 5 tahunan ini, itu bukan cuma ribut yang tidak jelas arahnya, tapi ya ribut terus ya silakan, tetapi ada yang mengarahkan gitu. Nah, saya kira kalau itu bisa dikerjakan, dan saya kira memang harus dikerjakan, dan kita punya banyak ahli, punya banyak tokoh yang mampu untuk itu, inisiatif seperti itulah yang saya kira perlu dibesarkan. Nah, harapannya dengan cara seperti itu ada aktivis pendidikan yang selain dia terjebak dalam urusan administrasi, formalitas itu, ya gimana caranya mendidik anak yang betul-betul mampu berpikir jernih, berpikir kritis. Kemudian ada musisi-musisi yang selain menciptakan lagu untuk mendapatkan royalti, untuk tetapi juga lagu itu betul-betul memberi pencerahan yang sifatnya
tidak cuma melayani pasar. Ada politisi yang apa namanya, dia berkompetisi rivalitas dengan politisi yang lain, tetapi ada satu titik ketika dia buka ruangan untuk ini ya. Ya, dia bukan cuma memikirkan partainya misalnya. Dia bukan cuma memikirkan agamanya. Agamawan juga termasuk aktor yang harus terlibat itu. Jadi yang namanya tokoh agamawan itu ya harus memikirkan kepentingan kelompoknya, umatnya, itu jelas. Tetapi selain itu kan karena ada rumah bersama ini. Jadi kita selain merawat kamar kita, ya ruang tamu kan harus dirawat bersama. Apa namanya, halaman harus dirawat bersama, dinding-dinding dan atapnya harus dirawat bersama. Saya kira kesadaran dan terutama kerja untuk itu yang harus kita kembangkan bersama-sama. Jadi kita harus kembali membangkitkan bahwa kita ini berada di rumah yang sama, sehingga misalnya Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan sampai sekarang Jokowi itu baik buruknya mereka ya rumah kita gitu ya. Bukan tempat kalau buruk kita caci-caci yang mana, kalau yang ini kita sanjung-sanjung yang mana, karena toh semuanya itu kita sampai sekarang misalnya belum berprestasi atau sudah berprestasi, ini karya bersama gitu kan. Betul. Ya, tapi polarisasi ini bukan bagian dari karya itu kan. Betul ya, polarisasi itu kan ibarat apa namanya, orang punya rumah kamarnya beda-beda, lalu yang bukan kamar kita bukan cuma tidak diurus, tapi ada yang goyang-goyang tiangnya, merusak temboknya, itu kan akhirnya kalau dia ambruk bareng. Kalau berbeda kan kita memang sudah dari dulu ya. Betul. Justru persamaannya itu kan yang perlu kita asah, bukan menajamkan perbedaan sehingga hanya ada dua gitu kan, terpolarisasi itu tadi. Jadi kita masih optimis lah ya ke depannya membangun bangsa ini. Kita punya alasan untuk optimis, dan dengan optimisme itu saya kira kita bisa bekerja bersama-sama, kita melihat masa depan yang lebih baik dengan semangat, dengan kepercayaan diri. Saya kira bisa dibangun. Kalau kata-kata orang bijak itu ya, jadi bisa juga kita bilang polarisasi ini ya anggap aja lah bagian pembelajaran untuk kedepannya kita bisa lebih serius gitu membangun bangsa ini. Gitu. Ngambil pelajaran kan bisa dari yang positif maupun yang baik maupun yang buruk ya. Jadi sepanjang yang baik kita petik yang baiknya, yang buruk juga jangan diulang gitu, karena kalau kan dalam sejarah itu history repeat itself. Nah, seperti pepatah yang sudah kita kenal, hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama, yang sebetulnya kalau peribahasa aslinya itu bukan begitu. Di Mesir itu kan keledai itu datang dari dunia Arab toh. Kalau peribahasa itu di sana bunyinya bahkan keledai pun tidak mau jatuh di lubang yang sama. Nah, artinya kita kan ya jauh lebih inilah kalau dari keledai. Kita bukan keledai lah gitu ya. Jadi pasti kita bisa untuk mengatasi masalah. Mas Ahmad Munjid, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita memang harus berani menjadi bangsa yang berdaulat. Betul. Terakhir kami punya kenang-kenangan ini, Mas. Waduh. Ini ya tadi soal kita bicara kesenian, budayawan itu juga harus terlibat mengendurkan polarisasi. Wah, luar biasa. Rintil. Luar biasa. Terima kasih Mas Rintil.